Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya dengan channel ini, channel yang selalu memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika dan bagaimana kawasan dari zona ekonomi khusus KIK Mandalika menjelang event internasional yaitu MotoGP pada tahun 2023. Ya, jadi Mandalika Grand Prix Association dan co-promotor Yandara Promosindo mulai menjual tiket untuk MotoGP Seri Indonesia dan Kejuaraan Asia Road Racing atau ARRC mulai Senin kemarin, dan tiket MotoGP mengalami penurunan harga di kategori Grandstand untuk menarik lebih banyak penonton yang datang ke sirkuit internasional Pertamina Mandalika dengan target 80.000 penonton. Dan tiket termurah MotoGP mulai dengan 250 untuk kelas festival, sedangkan tiket paling murah untuk ARRC dijual dengan Rp75.000. Ya, untuk tiket ARRC dan MotoGP akan kami jual musim mulai Senin ya 17 Juli 2023 melalui platform www.mandalikagp.com untuk tiket ARRC yang termahal dengan harga Rp2,5 juta. Dan kemudian yang paling bawah yang bisa untuk nonton konser juga dijual dengan Rp75.000. Dan untuk MotoGP di kelas VIP Premier di angka 20 juta, sedangkan yang paling rendah di harga Rp250.000, ungkap Vice Presiden Komersial MGPA Palupi Rusdiadmi. Ya, terkait penonton untuk ARRC ya di kisaran 5.000 sampai 6.000 penonton karena ini baru pertama kali. Adapun untuk MotoGP targetnya 80.000 penonton. Dan target penonton untuk ARRC di kisaran 5.000 sampai 6.000 penonton karena ini baru pertama kali. Adapun untuk MotoGP targetnya 80.000, kata Palupi di Jakarta. Ya, musim ini MotoGP Seri Indonesia akan bergulir pada 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Ini merupakan seri ke-15 dari jadwal 20 balapan. Dan seri ini berpotensi menjadi balapan krusial dalam penentuan juara MotoGP, sehingga persaingan pembalap menjadi lebih sangat-sangat sengit ya. Dan sementara balapan ARRC di Mandalika merupakan seri keempat dari 6 seri akan bergulir pada 11 sampai dengan 13 Agustus 2023. Ajang persaingan para pembalap Asia ini diikuti oleh para pembalap muda Indonesia, yaitu Andi Farid Izelihar ya, alias Andi Gilang di kelas Asia Superbike 1000 cc. Dan Muhammad Adenantara Putra, Gary Salim, Falang Hendra Pratama, dan Andi Muhammad Fadli di kelas Super Sport 600 cc. Irfan Ardiansa, Muhammad Fairozi, Troy Kutullah, Wahyu Nugroho, Herjun Atta Firdaus, dan Veda Ega Pertama, dan Reza Danika Ahres di kelas Asia Production 250 cc. Tiket MotoGP dan ARRC ini dijual melalui www.themandalikagp.com serta platform rekanan Mandalika Grand Prix Association MGPA, yaitu My Pertamina, Livin by Mandiri, tiketapasaja.com, tiket.com, My Tours, dan lain sebagainya. Dan tiket ARRC kategori festival dijual dengan harga Rp75.000, dengan kategori premium grandstand A dan B dijual dengan harga Rp100.000. Deluxe Class 2 juta dan Premier Class 2,5 juta rupiah. Ya, tiket MotoGP dan ARRC dijual melalui themanalika.com ya. Dan tiket ARRC kategori festival dijual dengan harga Rp75.000. Dan sementara untuk MotoGP disediakan variasi kategori tiket mulai dengan General Admission atau Festival, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premier Class, dan Deluxe Class.
Dan tiket juga dibagi dalam kategori harian serta paket akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu. Harga tiket akhir pekan dijual mulai harga 700.000 hingga 2,3 juta, dan tiket harian untuk Sabtu dijual dengan harga Rp250.000. 1 juta tiket harian Minggu dijual dengan harga Rp500.000 sampai dengan 1,5 juta. Adapun untuk tiket Premier Class dijual dengan harga 20 juta dan Deluxe Class dijual dengan 15 juta per lembar. Ya, di tahun ini kenaikan harga tiket di kategori VIP, Premier, dan Deluxe ya. Sedangkan untuk Grandstand dan lainnya sedikit lebih murah dibandingkan tahun lalu karena kami ingin supaya lebih banyak penonton lokal, ungkap Palupi di Jakarta. Ya, kata Pak Priani juga, kita berharap penonton bisa ramai pada sesi Sabtu karena ada balapan sprint. Biasanya pada Jumat penonton sedikit, Sabtu mulai banyak, dan Minggu penuh dengan konsep sekarang. Kita berharap Sabtu dan Minggu ramai. Kalau Sabtu dan Minggu ramai, UMKM bisa lebih hidup lagi. Gerai-gerai di dalam juga bisa lebih hidup lagi dan ramai lagi, ungkap Priandi Satria ya. Dan sekarang target tiket sekitar 80.000. Ini pertimbangan kami karena saat MotoGP pertama kali 2022 masih banyak yang ingin menonton untuk pertama kali. Kemudian yang kedua, kami tidak ingin memasang target terlalu tinggi, walaupun kami berusaha untuk maksimal seperti dalam WSBK. Meskipun kita tidak memasang target tinggi, tetapi memecahkan rekor penonton, jelas Andi. Dan penyelenggaraan MotoGP untuk kedua kali di Mandalika, ujar Andi, akan jauh lebih baik dibandingkan yang pertama pada tahun 2022 lalu. Saat ini jalan sudah jadi seharusnya dan seluruhnya juga akan dipersiapkan ya, dan lintasan pun tidak terkendala lagi. Dan penyelenggaraan MotoGP untuk kedua kali di Mandalika, ujar Andi, akan jauh lebih baik dibandingkan yang pertama pada tahun lalu, dan semua fasilitas prasarana demi prasarana demi MotoGP 2023 akan terlaksana. Dan kantong-kantong parkir pun kendaraan juga sudah dilakukan pengerasan sehingga tidak akan becek jika hujan kayak kemarin. Lokasi kantong parkir dan stasiun shuttle bus juga berdekatan dengan tribun-tribun penonton sehingga tidak perlu jalan jauh seperti tahun lalu. Ya, penyelenggaraan MotoGP untuk kedua kali di Mandalika ini, ujar Andi, akan jauh lebih baik dibandingkan yang pertama ya. Dan semua fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika saat ini akan dipenuhi, akan dibuat seperti tribun dicat, dan parkir pun sudah dibeton dan jalan-jalan sudah diperbaiki sehingga tidak ada kekurangan dan kemacetan yang terjadi pada saat tahun 2023. Dan shuttle bus juga sudah berdekatan dengan tribun-tribun dan sehingga penonton juga tidak bisa berjauhan jalan, sehingga penonton juga bisa mendapatkan kenyamanan lebih baik untuk shuttle bus yang berdekatan dengan tribun-tribun penonton. Dan terkait dengan penerbangan ke Lombok juga selama MotoGP, saat ini MGPA sudah melayangkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menambah frekuensi penerbangan dari Bali ke Lombok serta Jakarta ke Lombok untuk menaikkan jumlah penonton. MGPA bersama ITDC dan holding Injurnis sedang menyusun paket-paket perjalanan menonton MotoGP yang menggabungkan unsur olahraga dan pariwisata alam Mandalika ya. Ya, jadi lain berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Yang belum bergabung, selamat bergabung, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.